Walaupun pemain yang menantang timnas Indonesia untuk bermain dengan Borneo, yaitu Diego Michel, mendukung Madura United sekaligus menganggap bahwa Madura yang layak untuk keluar menjadi juara, saya tetap dengan hati biru bahwa Persib Bandung yang akan menjadi juara dan akan melibas dua leg sekaligus menang bukan tanpa alasan karena inilah statistiknya. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, tentu bukan tanpa alasan kenapa saya memperkirakan Persib yang akan keluar jadi juara. Dan juga memperkirakan bahwa Persib Bandung akan menang di dua leg sekaligus, yaitu di Bandung dan juga ketika bermain di Madura. Bukan karena saya pendukung Persib Bandung, bukan karena channel ini udah sesuai dengan nama channelnya HT Biru gitu kan, bukan karena itu. Karena saya selalu objektif, walaupun memang saya pendukung Persib Bandung, kalau saya merasa secara statistik Persib akan kalah, saya akan katakan kalah. Kalau seandainya Persib Bandung memang ada kesalahan dalam permainan, saya akan katakan ada kesalahan juga dalam permainan. Saya akan berusaha seobjektif itu, walaupun ya tetap saya mendukung Persib Bandung. Nah, ini bukan hanya optimis belaka sebagai saya pendukung Persib Bandung ya, para bobotoh. Karena jika dilihat secara statistik, Persib jelas lebih unggul dibandingkan dengan Madura. 3 pertandingan terakhir kita menang melawan Madura. Bahkan secara hitung-hitungan statistik di regular series, kita lebih baik dibandingkan dengan Madura. Jelas lah dari posisi juga udah bisa terlihat ya gitu. Walaupun ini juga tidak akan mudah bagi Persib Bandung untuk bisa mengalahkan Madura. Walaupun banyak orang yang mengatakan kalau sekarang Persib Bandung ini sedikit agak diunggulkan. Karena Madura katanya sedang agak sedikit terseok-seok secara psikologis karena kehilangan pelatihnya gitu kan saat Championship Series. Bahkan digadang-gadang 3 pemain Villar Madura United ini udah deal dengan beberapa tim di Indonesia gitu kan. Ini jelas akan agak sedikit mengganggu psikologis pemain Madura. Tapi bisa jadi juga itu menjadi bumerang. Kenapa? Karena bisa saja pemain khususnya yang udah memutuskan meninggalkan Madura ini, mereka akan habis-habisan bermain agar bisa memberikan gelar juara, agar mereka juga bisa mendapatkan gelar juara pertamanya bersama Madura. Karena belum tentu juga ketika mereka nanti pindah bisa mendapatkan gelar juara dengan tim barunya. Nah, tapi teman-teman secara statistik kita lebih unggul. Dari segi kebobolan kita lebih unggul, dari segi memasukkan dengan duo terbaik kita, Brazil, Ciro dan David da Silva, Persib menjadi tim dengan jumlah memasukkan paling banyak gitu kan. Dari segi poin di regular season sudah jelas kita lebih bagus juga, dan dari segi kedisiplinan pemain Persib memiliki skuad kedalaman yang lebih disiplin menurut saya, lebih kompak dan bisa dibilang lebih sempurna. Entah itu pemain belakang dengan 4 pemain belakang Rejaldi, Hen, Alberto dan Nick yang sangat sulit ditembus, bahkan Bali pun benar-benar dikantongin kemarin sama 4 pemain ini, sehingga itu mendukung seorang Kevin Mendoza di belakang untuk tidak terlalu mendapatkan gempuran yang benar-benar menyulitkan itu. Karena kalau bobotoh sekali lagi emot-emot di pertandingan sebelumnya saat melawan Bali, sebenarnya nggak ada peluang-peluang yang benar-benar membahayakan ke gawang Kevin. Ini tidak terlepas dari begitu kokohnya para pemain belakang Persib Bandung khususnya saat leg kedua. Nah, di lini tengah kita memiliki trio yang juga disiplin dan juga tahu kompak dan konsisten untuk bisa menjaga kedalaman. Seimbang banget, yaitu Deddy Kusnandar, Mark Klok, dan juga Stefano Beltram gitu kan. Ketiga pemain ini, khususnya mungkin Mark Klok dan Deddy Kusnandar, adalah pemain yang paling pertama kali akan menghalau serangan dari lawan-lawan Persib Bandung ketika udah masuk ke lapangan setengah dari kekuasaan Persib Bandung. Bahkan tidak jarang kedua pemain ini ketika berhasil merebut bola yang dihasilkan dari serangan lawan Persib ataupun juga kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain lawan, mereka akan menjadi orang pertama yang membangun serangan dan tidak jarang, sangat tidak jarang itu berhasil tercipta sebuah peluang yang begitu menakutkan, bahkan gol. Itu sering banget. Nah, itu sebabnya juga di konten sebelumnya saya bilang bahwa 3 pemain ini, Mark Klok, Deddy dan Stefano, akan menjadi penentu untuk kemenangan Persib Bandung. Ya, jelas semua pemain penting, lini belakang apalagi lini depan semua penting. Tapi kita juga harus ingat bahwa lini tengah itu selalu dikasih label sebagai otaknya permainan, sebagai jantungnya sebuah tim, sebagai jiwanya sebuah tim, dan itu ada di diri Mark Klok
Deddy Kusnandar dan juga Stefano Bertrand. Mudah-mudahan aja intinya semua pemain benar-benar tampil maksimal. Entah itu siapapun yang dipercaya menjadi pemain starting line up. Entah itu penjaga gawang Kevin nanti, pemain belakang, entah itu pemain lini tengah ataupun lini depan, Ciro, David da Silva, dan kemungkinan Febri yang akan kembali turun, mudah-mudahan bisa memperlihatkan permainan yang sama baiknya seperti saat melawan Bali, bahkan lebih baik saat melawan Bali. Saya bukan sedikit agak sombong ya, tapi saya merasa di leg pertama ini kita akan menang besar. Menurut saya kita akan menang besar di leg pertama, dan di leg kedua Persib Bandung saat melawan Madura kita akan menang juga, tapi menangnya tidak akan terlalu besar. Mungkin 1-0 atau 2-1 atau 3-2, pokoknya selisih 1 lah kalau menurut saya ya, prediksi saya di leg kedua. Kalau di leg pertama saya ngerasa kok akan menangnya gede gitu Persib. Entah itu mungkin 3-0 kayak 4-1 kayak mungkin. Itu prediksi saya saja ya teman-teman, karena jika dilihat dari secara statistik, ya itulah buktinya. Tapi inilah juga sepak bola. Inilah juga dunia di mana bola itu bundar. Belum tentu tim yang lebih menguasai secara statistik, entah itu head to head ataupun keseluruhan, bisa keluar menjadi pemenang antara pertandingan Persib dan Madura di sini. Kita contoh juga sedikit ke belakang. Bali dengan Persib, maaf, bisa apa Persib ketika ketemu Bali head to head. Tapi kemarin kita bisa menang bahkan telak loh. Itu contoh statistik unggul Bali, tapi pemenangnya kita. Bisa seperti itu. Nah, belum tentu juga tim yang dominan di tengah lapangan, bermain lebih menguasai permainan, keluar menjadi pemenang juga. Kemarin, Persib Bandung saat melawan Bali di leg kedua khususnya, kita possession kalah. Dari segi tembakan ke gawang kita kalah juga. Tapi efektif dan efisien kita menang, sehingga kita bisa menciptakan 3 gol dan keluar sebagai pemenang di leg kedua saat melawan Bali. Nah, intinya kita harus tetap optimis, para bobotoh. Kita juga harus doakan Persib Bandung agar keluar menjadi pemenang bahkan juara, tapi kita juga tidak boleh gegabah dan tidak boleh juga sembrono untuk meremehkan Madura, karena saya yakin Madura pun tidak akan main biasa saja. Mereka akan memanfaatkan laga ini karena selangkah lagi juga mereka sama bisa mendapatkan gelar juara, apalagi Madura agak sedikit diuntungkan dengan bagi saya underdog, tim yang tidak terlalu diperhitungkan, dan itu akan membuat mereka memiliki sedikit beban dan bisa bermain lebih lepas untuk bertemu dengan Persib Bandung. Assalamualaikum.